coklat itu, coklat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agung yang beberapa waktu lalu viral di media sosial terkait pemukulan oleh oknum Pas Pampres terhadap saya. Dan mohon maaf, saya baru mempunyai kesempatan hari ini untuk bisa meluruskan atau memberikan klarifikasi terkait video itu, karena saya benar-benar mental saya benar-benar terganggu, psikis saya benar-benar terganggu, karena setelah video itu viral banyak sekali yang telepon dan lain sebagainya, dan juga banyak sekali media yang meminta, dan juga pro kontra di media banyak sekali, dan lebih banyak yang menyalahkan saya dan mengatakan bahwa saya playing victim, dan banyak sekali yang menyalahkan saya dan mengatakan saya playing victim atau merasa jadi korban. Karena sebetulnya memang saya menjadi korban, tetapi masyarakat tidak mendukung, nggak jadi masalah, dan itu mungkin sudah menjadi risiko yang saya harus terima, dan perlu juga saya luruskan kepada masyarakat dan saya jelaskan kejadian yang sebenarnya. Nah, setelah mendengar kejadian saya ini, mau didukung atau tidak, saya kembalikan lagi kepada saudara sekalian agar memeriksa hati nurani Anda dan melihat apa yang saya sampaikan diterima oke, enggak juga oke. Intinya ini saya hanya menyampaikan dan meluruskan, dan ini menjadi pembelajaran kepada siapa saja untuk tidak semena-mena melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun saja, kan gitu. Jadi saya sangat menyayangkan banyak sekali yang menyalahkan saya dan bahkan bilang kalau perlu diinjak aja dan didor, karena itu kan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dilakukan. Dan saya berdoa semoga sampean sekalian tidak mengalami apa yang saya alami, karena kalau sampean sekalian mengalami apa yang saya alami, saya akan sangat turut perhatian atas kejadian yang seperti saya alami. Jadi di sini saya mau klarifikasi bahwa ceritanya begini. Awalnya itu saya datang di acara MTQ bersama teman-teman saya, dan di situ ternyata ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, saya mau cerita dulu bahwa sebenarnya ada pengalaman spiritual saya terkait Pak Presiden Jokowi, bahwa saya pernah bermimpi beliau. Di dalam mimpi itu ternyata saya bertemu dan bersalaman langsung dengan beliau di dalam mimpi saya itu. Dan ketika saya datang di acara MTQ tanpa disadari bahwa Pak Jokowi juga datang di acara itu, saya sangat bersyukur bahwa mungkin inilah kesempatan mimpi yang hanya mimpi dulu itu bisa menjadi kenyataan. Akhirnya saya berdoa 10 kali salam Maria dengan keyakinan saya agama Katolik, dan saya niatkan bahwa saya bilang kalau memang itu ada maksudnya, atau saya mau Tuhan mimpi itu menjadi kenyataan. Saya bilang saya pengen ketemu beliau, karena saya sering mendoakan beliau juga, Pak Jokowi, agar betul-betul memimpin negara ini dan diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga ia mendapatkan kebijakan pikiran yang bagus untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya selalu berdoa kepada pemimpin negara kita Indonesia, terutama Pak Jokowi dan juga Bapak Paus dan seluruh pengambil kebijakan di seluruh dunia dan dimanapun saja. Saya selalu berdoa untuk mereka untuk selalu berada di jalan yang benar dan melakukan tindakan yang betul-betul mementingkan kepentingan rakyat banyak. Itu yang saya mau sampaikan. Dan singkat cerita, ketika Pak Presiden keluar dari acara MTQ, saya menunggu di jalur sebelah kanan, dan terus Pas Pampersnya kan bagi-bagi kaos itu, ada yang dibuang, ada yang langsung dikasih, dan puji Tuhan saya dikasihkan kaos langsung oleh Pas Pampers dengan cara yang sangat humanis dan sangat-sangat luar biasa, dengan penuh kerendahan hati dan sopan dia memberikan saya kaos itu, kaos dari Pak Presiden itu, karena dia melihat saya sangat antusias sekali untuk menyambut Pak Presiden gitu kan. Nah, setelah itu Pak Presiden masih bagi-bagi segala macam, tapi saya lari ke depan melihat Pak Presiden membagi-bagi kaos dan lain sebagainya dari mobil kan. Nah, ketika saya lari ke depan, saya lihat Pak Presiden lari ke depan sana kan. Saya lihat Pak Presiden di belakang, dia udah turun dari mobil tuh. Dia udah turun dari mobil, dan dia turun dari mobil karena memang Pak Presiden mempunyai niat untuk membagi langsung kaos dan
untuk berfoto-foto dengan masyarakat di situ. Dan ketika saya melihat hal itu, saya juga saya bilang wah ini adalah kesempatan terbaik untuk saya bisa bertemu dengan beliau, karena saya jarang sekali, bahkan akan susah untuk bertemu dengan beliau gitu. Akhirnya betul saya melakukan penerobosan, yaitu nerobos dengan cara kan ada masyarakat tuh yang tunggu antrian untuk gantian berfoto sama Pak Presiden kan, gantian foto sama Pak Presiden. Jadi di kerumunan itu saya memang saya nerobos di kerumunan orang banyak itu, dan akhirnya saya dengan tidak ada halangan dan rintangan pun saya sampailah di pinggir itu, di pinggir pengawasan ring 3 kalau nggak salah. Di situ saya menunggu di situ dengan sopan juga, dan menunggu yang lain gantian foto, dan saya sambil meminta tolong Pak Presiden, Pak saya juga mau foto Pak gitu. Dengan penuh antusias saya meminta foto beliau, dan ketika beliau Pak Presiden ini melihat saya sangat antusias dan pengen sekali berfoto dengan beliau, dengan penuh kerendahan hati beliau dia melihat saya dan mengatakan sini katanya, dengan bahasa tubuh gini, mengarahkan saya ke arah beliau. Dan akhirnya Pas Pampres bagian depan kan melihat, dan saya diarahkan ke Pak Presiden, dan saya puji Tuhan dikasih ruang yang sangat cukup untuk bisa berinteraksi dengan beliau. Dan bisa dilihat dari video yang saya yang viral itu, kalau sampean sekalian mau lihat video selengkapnya itu, saya sangat mempunyai kesempatan banyak untuk berinteraksi dengan beliau, dan di situ saya sangat puas sekali, saliman dan lain sebagainya. Bahkan Pas Pampres bagian depan pun membantu saya untuk bisa dekat sama Pak Presiden, dekat sama Pak Presiden untuk berfoto dengan beliau. Jadi saya sangat mengakui kinerja Pas Pampres yang betul-betul niat dan niat menjaga Pak Presiden kita yang begitu mereka cintai dan kita semua cintai. Namun setelah saya pamit untuk pergi dari Pak Presiden untuk pulang, terjadilah miskomunikasi di belakang Pak Presiden. Dan Pas Pampres yang oknum Pas Pampres yang memukul saya ini, dia tidak tahu dia dari mana dan arah kemana. Saya rasa mungkin dia dalam keadaan bingung atau gimana, dan mungkin saya itu adalah orang lain yang dia kira yang nerobos. Jadi dia nanya, kamu kan nerobos tadi katanya. Jadi saya bilang, betul Pak, saya minta maaf karena saya salah, saya bilang kan. Jadi saya pikir itu nerobos ke dalam masyarakat, bukan nerobos ke Pas Pampres. Jadi saya bilang, betul Pak. Jadi terjadilah miskomunikasi di situ kan, dan akhirnya saya dipukul 2 kali sebenarnya. Sekali saya dipukul di sini dan tidak terasa sakit sama sekali, dan saya anggap itu adalah sebuah kenangan yang sangat indah, dan saya menghargai dan saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf sampai 3 kali memang. Tetapi akhirnya saya masih diseret ke belakang oleh oknum Pas Pampres itu, dan beliau bilang, dan ketika dia memegang dada saya itu kan kelihatan di video kan, dia memegang dada saya dan bilang, lain kali jangan kayak gitu lagi ya katanya. Saya bilang, iya Pak, mohon maaf, saya nggak akan ulangi lagi. Karena saya pikir kesalahan saya mungkin di pas saya nerobos masyarakat itu, bukan nerobos Pas Pampres. Saya tetap minta maaf, mungkin itu adalah kesalahan. Saya bilang saya minta maaf. Akhirnya dia tetap hantam saya, dia hantam sini, dan hantamannya itu di sini, di bawah tulang rusuk sini, rusuk bawah ini, dan sangat sakit sekali. Dan dalam keadaan posisi sakit saya masih kayak begini, saya sambil menahan rasa sakit itu, demi Tuhan saya benar-benar sakit. Saya menahan sakit. Dia memerintahkan anggota di situ dengan angkat dia keluar katanya. Jadi saya dengan dipaksa angkat dan saya dibawa keluar. Akhirnya dengan saya menyadari bahwa kamera saya on, akhirnya ya sudahlah, sekalian saya ngomong dan edukasi kepada masyarakat, kepada mereka juga menjadi evaluasi supaya jangan seperti itu kepada masyarakat kecil gitu kan. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa kalau saya melanggar SOP Pas Pampres, palingan sebelum saya mendapatkan kesempatan untuk berfoto dengan Pak Presiden, saya sudah dihajar di situ, dan mungkin saya tidak akan selamat karena saya melanggar misalnya kan. Tapi kan enggak, saya sudah mendapatkan kesempatan dan diizinkan oleh Pas Pampres bagian depan dan juga Pak Presiden kan gitu. Nah, singkat cerita lagi, pas saya matikan kamera, saya udah nggak tahan sekali itu. Akhirnya saya mencari bantuan dan diarahkan oleh 2 orang TNI untuk membantu saya mencari tim medis, dan saya disuruh membuka baju dan dites tensi segala macam, dan puji Tuhan saya sangat terbantu dengan bantuan tim medis itu, dengan menyemprotkan anti nyeri, dan akhirnya saya bisa selamat, dan saya dipoto oleh
orang-orang di situ atas izin TNI yang ada di situ.